الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin telah berikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya, alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini, kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bernafas, mampu untuk bergerak. Demikian pula mampu untuk datang ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana insyaallah taala pada hari ini kembali kita untuk mendalami firman Allah, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian kita yang insyaallah bertemakan masalah fikih muamalah pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hingga akhirnya kita menjadi insan bahagia dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah mengucapkan athana atau puji kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang bagian yang kedua ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang jauh yang lalu, yang berkaitan dengan gharar, macam-macamnya dan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pada pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan tentang definisi gharar. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Hampir setengah tahun, belum ya. Beberapa bulan yang lalu. Dan qadarullah wa masya'afal, insyaallah ya kajian ini kita mungkin akan lebih banyak saya jawab. Jadi kalau memang sudah ada pertanyaan, tulis saja sekarang yang berkaitan dengan fikih muamalah, kemudian diberikan di sari kertas, diberikan kepada panitia. Insyaallah. Qadarullah wa masya'afal. Pembicaraan saya terakhir ketika menjelaskan tentang gharar macam-macam dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang dahulu itu kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kami yang belum kami jelaskan, kami kumpulkan dan kemudian kami akan sampaikan kembali. Dan belum lama, beberapa hari yang lalu, karena tumpuk di tas ya, akhirnya kayaknya mungkin nanti aja lah bertanya lagi, kan kami buang itu kertasnya. Jadi dikhawatirkan masih lama seperti kajiannya, maka kami keluarkan itu pertanyaannya. Jadi mohon maaf ya, pertemuan kali ini kita tidak membahas pertanyaan Antuna sama Antum pada pertemuan terdahulu, karena memang qadarullah pertanyaannya hilang ya, hilang dalam kutip ya. Maka monggo tafadhol, silakan Antum menentukan ketika ada pertanyaan untuk menulis kembali pertanyaan tersebut, kemudian nanti disampaikan kepada kami insyaallah taala. Dan pada pertemuan yang dahulu banget ya, sudah kami sampaikan tentang definisi gharar atau spekulasi atau keuntungan. Jadi mana artinya adalah majhulul aqidah atau sesuatu yang tidak jelas kesudahannya. Jadi itu keuntungan saja disampaikan oleh para ulama dengan definisi demikian. Demikian pula ada yang mengatakan man tawa'an wa amruhu. Gharar dikatakan ada sesuatu yang enggak jelas perkaranya. Wa khufi alaihi aqibatu, demikian pula akibatnya itu tersembunyi. Atau dalam tanda kutip, gharar adalah untung-untungan. Spekulasinya sangat begitu jelas. Dan sudah kami sampaikan, gharar itu ada boleh, ada tidak. Yang disebut gharar yang mubah atau gharar yang boleh adalah yang berkaitan dengan sedekah atau hadiah. Maka boleh. Walaupun ini gharar misalkan. Gharar tatkala kita memberikan hadiah kepada orang lain, ini bisa menjadi gharar. Karena orang tersebut tidak mengetahui apa yang dalam kotak yang kita berikan. Demikian pula tatkala kita dapat hadiah dari orang lain, ini bisa jadi gharar. Misalkan hati kita atau teman sahabat kita memberikan hadiah, kita udah senang mengatakan kotaknya besar. Nah, wah ini sepertinya hadiahnya kue lah, atau mungkin bed cover lah, atau spray, atau pokoknya luar biasa ini dalamnya. Karena
kemudian ketika kita sampai ke rumah dengan senangnya kita buka kotak tersebut, ternyata isinya adalah permen cuma 5 misalnya. Jangan aja permen cuma 5. Ya, yang berarti ratu mungkin. Goror ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, yang kita pikirkan, kita gambarkan. Wah, ini kotaknya berat. Tapi ternyata kita dapatkan adalah sedikit. Maka ini disebut sebagai goror. Tapi tidak masalah, karena ini berkaitan dengan babu sedekah atau babu hadiah yang berkaitan dengan hadiah. Jadi ketika seorang memberikan hadiah kepada orang lain, walaupun goror, maka boleh-boleh saja. Ini alhamdulillah sudah kami sampaikan. Kemudian ada namanya adalah goror fahish atau goror yang parah. Maka ini terlarang dalam syariat ya. Ini dikatakan haram. Ini contoh-contoh sudah kami sampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian ada goror yasir atau goror yang ringan. Maka ini tidak masalah. Tatkala kita belanja ya di ibu-ibu sayur, seumpamanya atau kita ke di warung kelontong, kita misalkan membeli beras 1 kilo, dan ternyata ibu itu sih pakai timbangannya ada kepala ayamnya gitu, masih ingat ya? Kan tidak tidak selama itu pas, kadang ada yang naik begini. Goror itu namanya ada gorornya yasir, ringan, jadi boleh-boleh saja ya. Atau demikian pula ketika kita beli buah yang harusnya 1 kilo diberikan lebih oleh pedagang, ini pun goror. Ada gorornya yasir atau gorornya itu adalah ringan, yang alhamdulillah ini dikatakan adalah al-mafu atau dimaafkan dalam syariat, atau hukumnya adalah masih boleh-boleh saja. Alhamdulillah ya, kalau masih ingat 3 ini sudah kita sampaikan. Itu goror yang boleh adalah hadiah, goror fahish adalah goror yang haram, goror yasir adalah goror yang ringan karena memang sedikit yang terjadi dalam goror tersebut. Dan kemudian sudah kami sampaikan pula tentang aktivitas goror yang terjadi pada aktivitas harian kita. Aktivitas goror yang terjadi pada aktivitas harian kita. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan tentang sebab-sebab goror. Yang pertama yaitu goror karena barangnya tidak jelas. Masih ada ceritanya? Masih ingat? Mudah-mudahan ingat. Yaitu goror kan tadi artinya adalah majhulul aqidah atau sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang tidak jelas, kemudian untung-untungan dalam faktor transaksi. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan keharaman adalah ketika tidak jelas itu ketat banget gitu. Nah, sudah kami sampaikan yang pertama adalah ketika barang itu tidak jelas. Ya, contoh apa? Contohnya adalah fisik barang tidak jelas. Misalkan fisik barang tidak jelas adalah tatkala kita beli mystery box di marketplace. Tahu mystery box? Ya. Jadi ketika di sana ada orang yang jualan kotak. Harganya misalkan cuma 10.000 aja. Dan ternyata testimoninya itu menipu. Entah itu apakah dia teman-temannya atau bagaimana. Di sana diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat handphone. Ya, 10.000 saya dapat handphone. Kita coba nih. Kita beli 10.000. Ternyata isinya permen cuma 1. Ini namanya apa? Goror. Tidak boleh kita untuk membeli hal tersebut. Maka ini terlarang dalam syariat. Demikian pula tidak hanya mystery box yang terlarang ya. Aktivitas di kantor kita, di pengajian barangkali, atau di keluarga kita, atau yang lainnya, yang dimana berkaitan dengan hadiah yang dikotakin itu, ini bisa menjadi goror yang tidak dimaafkan atau tidak adalah haram ya. Contohnya apa? Tatkala tukeran kado. Kita terkadang di kantor ya, atau ketika ada acara keluarga, kita ingin suasananya rame, akhirnya ada acara tukeran kado. Ayo silakan buat kado. Ya silakan buat kado yang dimana nominalnya itu kurang dari misalkan 20.000. Nah kemudian kita tukeran sesama kita. Nah ini pun sama goror. Karena tadi kan yang pertama kita hanya hadiah aja, itu boleh kalau kita ngasih. Ini masalahnya ketika kita tukeran sama teman kerja kita itu pingin sesuatu yang lebih gitu. Kita di dalam kotak ini kita sudah sediakan misalkan sebuah benda yang harganya 20.000. Tengoklah misalkan buku ya, buku beberapa piece. Kemudian kita tukarkan kepada teman kita dengan cara dikocok atau yang lainnya. Kalau kita dapatnya lebih bagus,
ya kita pun bersyukur nantinya. Tapi kalau kita dapatnya tadi cuma ya ciki aja satu, kan kita merasa, waduh, ini bagaimana? Maka lagi-lagi ini tersebut sebagai goror yang tidak diperbolehkan. Maka solusinya ya, kalau kita ada acara seperti itu, pastikan itu bukan transaksi. Niatnya adalah memberikan hadiah aja udah. Tidak berniat untuk mendapetin macam-macam. Ya nggak mau untung, nggak mau rugi, ya saya ngasih hadiah aja. Mau saya dapat mau enggak, ya terserah aja. Yang penting saya itu hanya memberikan hadiah. Tidak ingin untung, tidak ada ingin rugi. Jadi akad yang kita rubah bukan lagi akad yang pertukaran, karena pertukaran itu dalam fikih itu namanya jual beli juga sama. Akadnya kita rubah jangan pertukaran, tapi hanya sekedar hadiah saja, yang dimana hadiah ini tidak kita inginkan ada kelebihan atau kurangnya. Kita yang penting adalah kita berikan hadiah kepada orang yang lainnya. Kemudian sudah kami sampaikan pula tentang sifat barang yang tidak jelas misalkan. Ya sifat barang yang tidak jelas. Semacam kita membeli mobil, tidak jelaskan ini mobilnya tahun berapa, warnanya apa, dan lain sebagainya. Ya, saya jual mobil kepada kamu, harganya 50 juta. Oke, siap. Goror ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu mobilnya yang mobil apa. Bisa jadi mobilnya baru kemarin, ya jatuh dari jurang, misalkan bisa jadi. Nah, ini tidak boleh dalam syariat karena ini sifatnya tidak jelas. Dan banyak ayat yang sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu, kalau kita sampaikan lagi nanti nggak berhenti-berhenti kajiannya ya masalah ini. Dan pada hari ini insya Allah ya, dahulu kita sudah sampaikan goror yang berkaitan dengan barangnya, barang yang tidak jelas ya. Dan sekarang kita akan jelaskan tentang goror yang disebabkan harganya nggak jelas. Goror yang disebabkan harganya tidak jelas, apa itu? Ini pun sama goror. Apa itu? Yang pertama adalah contoh goror karena barangnya, karena harga nggak jelas adalah ketika kita jual beli dan kita itu mengatakan silakan bayar seikhlasnya. Tidak boleh dalam syariat, namanya goror. Jadi nggak boleh kita jualan, kita katakan silakan Pak bayar seikhlasnya. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita menjual misalkan sesuatu yang harganya 20.000, kemudian kita katakan silakan ini berapa harganya? Harganya silakan aja, seikhlasnya saja saya insya Allah terima. Oke. Kalau orang membayar 100.000, kita ridho banget itu. Tapi bagaimana kalau ngasih 2.000? Ya Allah, 20.000 dibayar 2.000. Ya. Ngenasnya gara-gara kita sendiri. Ya karena memang kita salah dalam menentukan harga. Maka tidak boleh seorang itu mengatakan, ya saya jual barang ini dengan harga seikhlas. Atau misalkan seorang yang dia berjualan, kemudian di hari Jumat dia katakan, setiap hari Jumat maka saya menjual barang saya dengan harga seikhlasnya. Ini pun sama, tidak boleh dalam syariat. Jadi kalau kita mau jualan, kita itu harus tahu ini kita buat apa. Kalau kita ini ingin sedekah, ya silakan aja dengan bayar seikhlas, bukan bayar ya, memberikan seikhlasnya. Kita karena sedekah, misalkan contoh, kita ada acara baksos gitu misalkan ya, di sosial. Misalkan adalah Tibun Nabawi, di situ tidak ada pembayaran sama sekali. Kemudian ditanya ini, Pak ini berapa harganya? Nggak ada bayarnya Pak. Ya kalau mau infak silahkan seikhlasnya. Ini boleh, karena niatnya adalah infak. Tapi kalau kita niatnya jual beli, harus ditentukan harganya. Itu harus. Ya, dan juga di daerah-daerah kita itu terjadi seperti itu ya. Di mana tuh ya? Sulawesi atau di mana tuh? Jadi ketika seorang misalkan membeli barang, membeli kerbau atau yang lain, dimasukkan ke dalam sarung, salaman dalam sarung. Ada yang tahu? Ya, daerah mana gitu ya, pernah saya lihat itu ya. Nah ini terlarang dalam syariat. Kenapa? Karena kalau dia menerima begitu kan, wah banyak nih di kepalanya banyak, wah banyak, insya Allah saya ridho. Ya sepakat. Kemudian bagaimana kalau sampai rumah dilihat ternyata banyaknya kertas, gimana kalau kayak gitu? Maka ya goroh ini adalah yang terlarang sehingga kita tidak boleh untuk menentukan jual beli dengan harga seikhlasnya, itu tidak boleh. Kecuali memang setelah itu ada tawar-menawarnya. Misalnya contoh, ini ya terserahlah saya jual handphone ini harga seikhlasnya. Gitu kan? Udah saya beli 1 juta bagaimana? Ya udah deal. Nah, ini baru boleh. Karena ada di situ penentuan harga, kemudian pembelinya mengatakan iya segini. Ini boleh. Ya, atau kemudian ada tawar-menawar, jangan 1 juta deh, 2 juta. Nah, tadi katanya seikhlas ya.
Ya nggak apa-apa, karena saya pinginnya lebih murah misalkan, atau lebih mahal, atau yang lainnya. Ini boleh-boleh saja, karena sudah jelas harga yang kita sampaikan, kemudian saling ridho. Ya karena memang di antara syarat jual beli adalah at-taradi atau saling ridho. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta-harta kalian dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalian saling ridho di antara dua belah pihak kalian. Nah, jadi sehingga bagaimana caranya kita saling ridho, sedangkan harga aja kita nggak jelas berapa, begitu ya. Jadi pastikan kita kalau mau ya mau melakukan sesuatu, kita bedain dulu deh. Kalau kita pengen ikhlas-ikhlas kita ngomong gitu ya, silakan bayar seikhlasnya. Bedain dulu akadnya. Maunya apa, Pak? Oh, saya maunya sih, saya cuma apa namanya tabarru aja, atau saya pinginnya sedekah aja. Artinya saya nggak niat jual beli di sana. Ya, misalkan ya udah saya mah ini terserah. Ya, saya berikan gratis kepada orang. Kalau dia mau bayar ya silahkan. Tapi saya nggak niat jual beli. Sok monggo kalau seperti itu. Tapi kalau niatnya kita jual beli, ada apa? Ada modalnya, ada untungnya dan lain sebagainya, maka pastikan kita untuk menentukan harganya. Paham ya? Oke. Gitu. Tidak boleh kita untuk mengatakan bayarnya seikhlas saja. Demikian pula ya, ini yang terjadi banyak adalah tatkala kita menjual barang, kemudian kita lantas mengatakan keuntungannya untuk didonasikan misalkan ke Palestina umpamanya. Ini boleh atau enggak? Boleh nggak kira-kira? Pak diam ya. Karena kalau salah disalahin. Ya. Boleh nggak gini? Sebagian para ulama mengatakan boleh. Karena memang ini adalah untuk donasi. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh. Karena apa? Bagaimana seorang berniat sedekah? Kan dia itu ketika membeli barang dari kita, itu dia niatnya sedekah. Kenapa? Karena kita sendiri ngomong sebagai penjual, penjualan barang ini kami akan donasikan. Bagaimana dia ya, yang orang yang membeli barang kepada kita ingin mendonasikan hartanya, sedangkan dia nggak tahu berapa yang dia donasikan. Maka kalau mau seperti itu, kita ingin menarik orang-orang untuk memberi barang kita. Ini kan kayak gini awalnya, Pak. Awalnya kita itu ingin jualan, tapi kita ya membuat iklan itu ada sedekahnya biar orang tertarik begitu. Nah ini kami sudah sampaikan tadi di awal, kalau mau sedekah, sedekah aja, nggak usah campur sama jual beli. Karena kalau jual beli ya harus ditentukan harganya. Nah solusinya adalah kalau mau seperti itu di kajian-kajian atau yang lainnya, katakan ini bukunya harganya sekian, keuntungan akan didonasikan misalkan. Maka di situ di pelayannya tulis berapa harga dari kita, dari modal misalkan buku ini harganya adalah 20.000, namun kami jual 60.000 untuk keuntungannya untuk didonasikan. Kan jadinya orang yang beli jadi itu kan berapa? 4.000 berapa? 40.000 orangnya tahu. Gitu dia. Ya, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um. Demikian pula ya para ulama-ulama yang lain, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Muqni dan lain sebagainya, yaitu adalah tidak boleh mensedekahkan al-hibah minal majhul, tidak boleh mensedekahkan dari sesuatu yang nggak jelas, nggak boleh. Karena bagaimana kita sedekah sedangkan kita nggak tahu ini harganya berapa. Demikian pula ya, ini jauh ya, tapi ini sebagai apa gambaran kasus aja. Demikian pula warisan ya, jauh ya. Warisan. Ketika seorang membagi, memang kalau kita mencari fatwa-fatwa dari para ulama atau juga fatwa dari para asatidz kita ketika ditanya, Ustaz, boleh enggak sih warisan itu dibagi sama rata? Sedangkan seluruh ahli warisnya itu ridho. Insya Allah kebanyakan dari mereka mengatakan boleh. Memang boleh. Boleh, ya. Tapi ada buntutnya. Apa itu buntutnya? Harus dibagi dulu dengan cara waris Islam. Kenapa? Bagaimana caranya dibagi rata? Sedangkan kita nggak tahu bagian kita berapa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ini adalah ya as-sulhu batil. Beliau mengatakan sulh atau
saling ridho bagi warisan semacam ini, nggak jelas pembagiannya secara warisan Islam, ini adalah batil. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi intinya, ya kalau kita mau ada niatnya akhirat dalam jualan kita, ya kita ngiklanin dunia dengan dengan bahasa-bahasa akhirat, harus jelas dunianya berapa. Gitu ya. Tadi misalkan ya saya ingin menjual buku dan kemudian mendonasikan juga, maka di sana saya katakan biaya cetak adalah 20.000, kemudian ya kami jual dengan misalkan 20.000, atau silahkan membayar seikhlasnya, itu boleh kan, kayak tadi kan. Yang penting kami sudah menentukan harganya, boleh. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika beliau berniaga dengan Maisarah, tahu Maisarah? Bukan temennya di samping kita yang ngaji, bukan. Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Hah? Laki-laki perempuan? Tapi kita Bu Maisarah namanya. Nggak ada yang Pak Maisarah tuh. Maisarah itu adalah laki-laki. Nah, Maisarah tersebut nama laki-laki di Arab. Jadi kalau di sini namanya Pak Maisarah gitu. Jadi Maisarah budaknya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, ini adalah seorang laki-laki. Gitu. Karena memang ada nama-nama yang memang terkenalnya itu nama laki-laki padahal nama perempuan. Atau sebaliknya, seperti tadi Maisarah adalah nama laki-laki. Ilham di Indonesia laki-laki perempuan? Laki-laki pasti, ya nggak ada Bu Ilham tuh, nggak ada. Kecuali nama anaknya Ilham biasanya laki-laki. Tapi di Arab kebanyakan Ilham adalah perempuan. Nah, jadi yang Ilham itu pakai jilbab bisa tahu. Gitu ya, nanti cek aja lah ya kalau umrah kalau apa ya. Itu kebanyakan Ilham adalah perempuan. Walaupun boleh juga beberapa namanya laki-laki. Nah, kita ngomongin begitu jadi ya. Nah, Nabi SAW itu berniaga dengan Maisarah. Dan beliau itu untungnya banyak. Kenapa? Karena beliau itu menjelaskan dagangannya itu dengan penjelasan ini modalnya segini. Terserah mau beli berapa, ini boleh-boleh aja nggak apa-apa. Ya misalkan ini handphone dari saya 1 juta, silahkan mau berapa aja. Boleh, nggak masalah. Tadi terlarangnya adalah kita nggak menentukan harganya, baru itu bermasalah. Demikian pula donasi, kalau kita mau niat donasi itu, ya ada uang donasi yang kita ambil dari kita, untuk kita gitu ya. Tapi kalau kita semuanya kita donasikan, ya silakan untuk membeli buku ini. Dan seluruh keuntungan buku ini, seluruh hasil penjualan buku ini akan didonasikan. Nah, di sini kita tahu nih, oh ternyata harganya 60.000. Yang didonasikan berapa oleh kita? Kalau kita beli buku itu berapa? 60.000 juga. Maka ini boleh kalau seperti itu ya. Jadi demikian ya. Jadi kita yang pertama di sini adalah diantara contohnya gharar dalam barang adalah ketika seorang itu mengatakan bayar seikhlasnya. Itu tidak diperkenankan dalam syariat, walaupun dia menggunakan bahasa ibadah semacam sedekah ya atau yang lainnya, kecuali memang akadnya bukan jual beli. Dan kemudian pula di antara contoh gharar dalam harganya tidak jelas adalah seorang yang mengatakan kamu beli ini aja dari saya, silakan bayarnya sebisa kamu aja. Ini pun sama ghararnya, nggak boleh. Ya, jadi misalkan kita beli nih, kita jual sama orang lain handphone. Ini handphone 2 juta deh, saya jual kepada kamu. Kamu jualnya nanti aja kalau kamu punya duit. Oke, pada saat itu mah kita menjadi orang bahagia karena kita menjual barang kita dan kita menjadi orang yang baik. Bulan besok atau 2 bulan selanjutnya kita akan menjadi orang yang paling ya ngenes ya, paling ini ya. Mana sih itu orang belum bayar juga, salahnya kita. Nah ya, kan kita udah tahu nih ya, kita udah tahu, bukan rahasia lagi nih. Orang-orang yang punya hutang sama kita itu, kalau nggak ditagih, ntar dia amnesia mendadak, benar nggak? Ya. Kamu bayar hutang kamu kepada saya. Hutang apaan? Serius, nggak punya hutang kita. Kamu siapa? Saya siapa ya? Amnesia mendadak. Banyak kayak gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita nggak menentukan ajal, nggak menentukan waktunya. Sedangkan Allah firmankan dalam masalah utang piutang itu di surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Ayat berapa tuh?
200 berapa? Ya gitulah pokoknya ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu itu ingin hutang piutang, ila ajalin musamma, tentukan ya ila ajalin musamma, kapan temponya, dijelasin, ditetapkan kapan temponya. Baik itu saudara maupun orang asing, baik itu teman pengajian maupun bukan, tetap duit nggak mengenal jenggot, nggak mengenal. Ya demikian pula duit nggak mengenal cadar atau yang lainnya, tetap enggak. Semuanya itu harus kita tentukan karena ini syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kita ini kasihan maupun tidak, kita sampaikan kapan temponya, kamu bayarnya seperti itu. Karena demikian pula jual beli ya, jual beli yang dikatakan bahwasanya kamu menunggu ya, atau dikatakan silakan kamu bayar kalau suami kamu pulang. Atau yang lainnya sebahasa dengan ini, kata para ulama ini adalah boror, tidak boleh. Kenapa? Suami pulang kalau sebulan lagi malah alhamdulillah. Bagaimana ceritanya kalau kayak Bang Toyib ya? 3 kali bara-baran ya, kalau nggak salah. Iya. Cuma dengar-dengar aja ya, bukan penikmat. Nggak pulang-pulang tuh, nggak pulang-pulang. Bagaimana menderitanya kita sebagai orang yang berjualan 3 tahun nggak dibayar-bayar, ya maka ini termasuk sebagai gharar. Kenapa? Karena para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan wattafaqu, para ulama kita bersepakat ala annahu la yajuzu al-bai' bi thamani ila ajalin majhul. Tidak boleh jual beli itu dengan kredit, padahal kreditnya ditentukan kapan temponya berakhir. Jadi harus tentukan temponya kapan. Ya, misalkan kapan nih mau bayarnya? Nanti 2 bulan insya Allah, atau saya setiap bulan saya saya mengangsur atau yang lainnya. Maka demikian ya, tidak boleh seorang untuk mengatakan ya membayar kalau ingat gitu, atau kalau punya duit atau yang lainnya, maka tidak boleh. Jadi kita harus menentukan. Kan nanti ketika temponya sudah datang ya, temponya sudah datang, kemudian dia nggak mampu bayar, kan nanti terserah kita. Apa kita mau akan ya memberikan tempo yang lebih atau yang lainnya? Ini akan dapat pahala buat kita. Namun kalau temponya tidak jelas, maka ini akan menjadi masalah buat kita dan bisa menambah dosa. Ya, dosa dengan sekutuan sama orang yang lain, atau dosa karena memang kita menganggapnya orang ini misalkan tidak benar nih atau yang lain. Ini gara-gara kita sebenarnya awalnya ya tidak menentukan berapa harganya atau tidak menentukan kapan dibayarnya. Maka tidak boleh seorang untuk melakukan demikiannya, itu seorang menentukan harganya, demikian pula kapan dibayarnya dalam tempo yang tidak jelas. Ini adalah poin yang kedua ya, poin yang kedua. Yang ketiga, contoh hal yang tidak jelas adalah tidak jelas dalam fee pekerjaan atau upah pekerja, tidak jelas dalam upah pekerja. Ya, maka ini pun tidak boleh ya. Jadi kalau kita memperkerjakan orang, itu kita tentukan upahnya per bulan berapa. Begitu. Kalau tidak, nanti akan boror. Ya, jadi kalau kita punya pekerja ya, pekerja ini sebagai pekerja kita, maka kita pun harus menentukan harganya. Demikian pula tatkala kita ini menyewa jasa orang lain, ini pun harus kita tentukan harganya berapa di muka, dibicarakan sama dia. Ini banyak yang terjadi. Misalnya contoh tatkala kita renovasi rumah, kita datangkan misalkan tukang-tukang bangunan di sana untuk merenovasi rumah kita. Pak, ini ya benahi dan lain sebagainya. Oke Bu, siap. Dia bekerja tanpa mengetahui upahnya berapa. Akhirnya ketika sudah datanglah 1 bulan, mulai gajian, kita berikan amplop, dia buka amplopnya, lah kok cuma 50.000 sebulan misalkan. Ini nggak bakal mungkin sih kalau 50.000 ya. Misalkan kok ini cuma segini, 500.000 misalkan. Seharusnya jasa saya itu masyarakat pakai itu sebulan itu misalnya 1.500.000. Kan nantinya ada sengketa. Jadi kalau kita ingin menentukannya, ada orang yang bekerja di rumah kita, ya kita sewa jasa dia deh. Kita harus menentukan berapa harga dia, ya per bulannya. Karena apa? Jadi disampaikan dalam hadits Nabi SAW, walaupun haditsnya diperselisihkan pendapat oleh para ulama,
Nabi mengatakan, man ista'jara ajiran, siapa yang dia menyewa jasa orang lain, ya fal yusamma lahu ijaratah, maka hendaklah dia sebut harganya berapa. Kamu per bulan saya bayar sekian ya. Misalkan datang Mbak untuk bersih-bersih di rumah, Mbak per bulan segini ya, kira-kira masuk nggak nih ke harga Mbak? Oh iya, nggak apa-apa. Nah jika seperti maka sudah masuklah harga dia, dan kita bisa bekerja dengan profesional, atau kita bisa memanage dengan profesional gaji dia dan lain sebagainya. Maka jadi jelas dipastikan itu harus jelas harga sewa orang itu berapa ya. Ya harga sewanya, demikian pula harga upahnya per bulan itu berapa. Ya, dan diantara masalah ini yang banyak dalam masyarakat kita itu ya, yang seperti ini, yang jasanya tidak jelas di muka. Contohnya tadi, ketika kita itu minta jasa orang lain untuk memperbaiki rumah atau yang lainnya, kita nggak jelas berapa ngasihnya. Harus dijelaskan di awal. Demikian pula ada transaksi namanya adalah gaduh kambing. Tahu nggak gaduh kambing? Nggak tahu ya. Dalam Sunda itu apa ya? Moro ya. Ada yang tahu moro kambing? Nggak tahu juga. Ini benar nggak tahu apa? Pura-pura nggak tahu. Ya, antum nggak ada yang tahu di sini. Tapi kayaknya yang melakukannya nggak. Begini ceritanya. Begini kasusnya. Gaduh kambing, nggak tahu kan kamu? Gaduh kambing, mamoro bahasa Sunda mamoro namanya. Nggak tahu juga. Bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, orang apa tuh ya kita? Mamaro ya. Ah iya. Mamaro tahu? Nggak tahu juga ah? Tahu. Itu pun sama goror ya. Tahu kan? Kalau tahu nggak usah saya jelasin. Tahu. Mamaro, ya udahlah itulah pokoknya namanya lupa lah. Ya gaduh ya dalam bahasa Jawa gaduh. Mamaro dalam bahasa Sunda ya. Apa sih? Contohnya, saya punya kambing, kambingnya tawa. Ya, saya punya kambing ya tahu. Datang ke si A, tolong urusin kambing saya nih satu. Silakan kawinin ya, biar banyak anaknya. Nanti kalau lahiran, buat kamu satu, buat saya satu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ini sering terjadi masih kita. Ini goro, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, tidak boleh seorang untuk melakukan transaksi gaduh ini menurut kesepakatan para ulama. Gaduh atau mamaro ini ya. Kenapa? Karena memang belum tentu itu nanti kambingnya lahiran. Ya. Atau belum tentu dia lahir anaknya 2. Bagaimana anaknya 1? Mau dipotong untuk kambingnya anaknya? Kan enggak. Maka tidak boleh ya. Ini adalah kesepakatan para ulama kita yang mengatakan demikian, tidak boleh ujrah majhulah atau ya uang jasanya tidak jelas gitu. Karena ini nggak jelas. Tidak boleh transaksi ini. Nggak boleh. Ya, jadi kalau solusinya adalah kita jangan ngomong kayak gitu. Begini aja. Pak, ini saya bawa kambing atau silakan urus. Bapak nanti setiap bulan saya kasih 1 juta buat ngurusin kambing saya. Nah, kayak gitu aja. Anak-anaknya buat saya, karena kan ini kambing saya. Ya. Nah, sedangkan tadi ada persyaratan nanti kalau anaknya 3, 2 buat saya, 1 buat kamu. Anaknya 5, ini buat itu. Ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, ini adalah goror namanya. Gorornya fahish, ketahuan banget, maka tidak boleh ya seperti ini. Jadi kalau memang orang-orang saudara kita di kampung ya yang punya transaksi ini, atau kita juga punya usaha di rumah kita atau di mana-mana kita ya, dengan sistem ini ganti aja sistemnya. Karena yang penting adalah berkah kan. Ya, jadi kalau uang aja berkahnya nggak ada ya gimana? Kita nanti akan bermasalah ya, seperti itu. Jadi solusinya adalah kita kasih uang aja per bulan 1 juta gitu kepada orang yang mengurusi kambing kita. Paham ya? Paham. Karena banyak insiden yang terjadi seperti ini. Yang dimana ketika kambingnya sudah siap, nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya. Contoh terjadi dengan saya ya. Saya pernah titipin ya, ini sedikit curhat aja. Ini buat pelajaran juga. Dititipin kambingnya tahu, Masya Allah besar. Akhirnya diurusin ya oleh keluarga setiap hari. Alhamdulillah punya anak. Dia punya anak dan kita siap, karena nggak tahu pada saat itu nggak tahu hukumnya. Siap untuk dibagi itu anaknya.
qadarullah subuh-subuh ya, ketika saya keluar dari subuh, di kandang tinggal jeroannya aja itu kambing. Bingung juga kan kita ini. Yang kita ngomongnya ke atas bagaimana ke teman saya yang menitipkan dan lain sebagainya. Memang ini adalah salah kita. Karena memang kita akalnya pun salah ya. Jadi kita katakan ini tidak boleh ya, seorang yang dia melakukan gaduh kambing atau yang semisalnya dengan sewa, harga sewa jasa yang tidak jelas. Demikian ya. Ini yang berkaitan dengan goror yang berkaitan dengan harga yang tidak jelas, yaitu sewa pekerja ya, dan juga sewa jasa orang itu tidak jelas. Dan juga kalau kita ingin upah pekerja kita atau reseller kita atau wakil kita atau agen kita, itu pastikan baiknya adalah kita dengan harga real aja gitu. Jadi misalkan kamu saya upah setiap bulannya 20.000 gitu misalkan. Jadi bukan kamu setiap penjualan dapat 20.000 atau 20%, maaf. Kamu setiap penjualan dapat sekian persen. Kan nantinya di sini nggak jelas, dia sudah ya dia sudah kemana-mana nawarin barangnya, nggak laku-laku, dia nggak dapat apa-apa. Nah ini dikatakan oleh para ulama itu ya tidak boleh dengan cara persentase ya dalam jual barang itu. Ya keuntungannya untuk apa? Untuk wakil kita, untuk kita memberikan jasa kepada wakil kita itu jangan persentase. Disampaikannya oleh Al-Imam Al-Buhuti, demikian pula para ulama yang lain mengatakan walau dafa abdahu aw dafa adabatahu ila man ya'mal biha bijuz'in minal ujrah jaz. Ya. Jadi intinya adalah pokoknya dikatakan adalah harus jelas bukan persentase. Harus jelas bukan persentase. Ini kata beliau, demikian pula para ulama yang lainnya. Baik, ini diantara contoh goror yang berkaitan dengan harga, yaitu harganya tidak jelas. Kemudian contoh lagi yang lain ya, sampai ya, mungkin sebentar lagi, yang ada di masyarakat kita. Contoh lain adalah demikian pula goror tidak jelas ketika upah wakil kayak tadi, upah wakil atau upah pekerja tidak jelas, maka tadi tidak boleh. Harus jelas berapa realnya, harus jelas berapa realnya, seperti itu. Dan kalau mau memang persentase, maka kita harus menetapkan harga barangnya berapa. Begitu. Misalkan kamu nanti setiap ini sekian ya harganya, tapi dari kami sekian. Nah ini nanti kita jelaskan bagaimana ya hukumnya. Ya karena seorang ketika mewakilkan orang lain ya, misalkan contoh saya sebagai pensuplai barang, saya punya wakil-wakil agen-agen tertentu. Kemudian bagus ya tadi, saya itu memberikan fee kepada mereka jelas real berapa per bulannya. Kamu silakan jual barang saya dan kamu akan dapat setiap bulannya adalah 1 juta. Seperti itu. Nah kemudian akan menjadi masalah ketika engkau ditetapkan. Ya semacam ya misalnya adalah dari kami sekian, dari Anda terserah mau jual berapa. Ini ngerti nggak? Misal begini, ini silakan jualin ya baju saya. Dari saya 20.000, terserah mau jual berapa, ini sisanya buat kamu. Nah di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum tersebut, apakah boleh atau tidak ya. Tentang orang yang dia upah dengan mengucapkan terserah. Makanya hati-hati sama terserah tuh ya. Ya, kadang-kadang mau makan apa terserah. Nah ini bahaya juga ngomong. Demikian pula ini terserah untungnya berapa. Ini jadi masalah nanti dalam masalah fikih. Cuma memang wallahu taala a'la wa alam, Al-Imam Al-Bukhari menukil dari pendapat para sahabat yang mengatakan jual beli dengan yang penting tahu harga dari orangnya itu berapa, kemudian kita mendapatkannya, menjualnya dengan cara terserah, maka wallahu alam kata mereka adalah boleh. Seperti pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya demikian pula seorang tabi'in namanya adalah Muhammad bin Sirin, muridnya Anas bin Malik. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan la ba'sa an yaqul bi hadha thawb fama zada ala kada wa kada fahuwa lak. Beliau mengatakan juallah barang ini dengan harga segini, tapi kalau mau jualnya gedean ya lebihnya buat kamu berarti. Nah, kata beliau ini boleh hukumnya. Wallahu alam, ini lebih kuat pendapatnya yang saya adapun kalau menurut saya ini adalah lebih kuat pendapatnya, sehingga boleh saja kita ketika memberikan
barang kita kepada orang lain untuk menjualnya, kita katakan, dari saya segini harganya ya, kamu mau jual berapa terserah. Nah ini boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Sebagaimana ya Ibnu Sirin pun mengatakan, bi'hu kada, juallah ini dengan harga segini. Fama kana min ribhin fahuwa lak, kalau ada keuntungannya kamu jual lebih ini buat kamu. Au baini wa bainaka fala ba'sa bihi, atau di antara saya segini kalau kamu segitu, ini boleh, kata beliau rahimahullahu taala. Jadi wallahu taala ala wa alam. Ya, kalau memang ini jelas banget ya, jelas banget harganya berapa dari sana, kemudian kita ngambil untung di sana berapa sekian, maka insya Allah boleh-boleh saja ya. Jadi upah kalau diberikan dari sananya kita jual terserah, kita sudah tahu harga dia berapa, maka boleh-boleh saja ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya demikian pula persentase, ya persentase dari harga yang sudah kita tahu harganya berapa. Misalkan begini, kalau kamu menjual segini, kamu dapat sekian persen dari harga ini. Harganya tahu berapa nih? Maka wallahu alam, ini sebagian para ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh presentasi adalah ketika kita tidak mengetahui harganya berapa, maka ini tidak diperkenankan. Nah ini yang berkaitan dengan ya boror yang tidak jelas dalam harga barang. Ya. Jadi begitu. Jadi kita harus jelas tentang harga barang. Demikian pula harga ya sewa, ya harga sewa orang atau harga upah mereka. Ini harus jelas sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Dan kemudian pula tadi ada yang kelewat ya, dari yang berkaitan dengan donasi dalam jual beli ya, donasi dalam jual beli tadi. Ya di mana kami katakan misal orang-orang yang dia menjual buku, keuntungannya adalah buat Palestina misalkan. Maka di sini harus diketahui berapa untungnya, tadi sudah kami sampaikan. Dan ini pun demikian pula ya, kalau kita itu punya kegiatan, ini kegiatan positif insyaallah ta'ala. Kalau memang para asatid kita itu ada yang menasihati untuk hati-hati dalam masalah ini, yaitu yang berkaitan dengan sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu boleh insyaallah ta'ala. Sedekah Jumat itu ya secara hukumnya fikih itu boleh. Walaupun ya para asatid sepuh kita sudah menyampaikan hal ini untuk kita berhati-hati juga agar tidak mengkhususkan dalam sedekah. Demikian pula agar kita jangan perhitunganlah dalam sedekah begitu. Dan juga harus berhati-hati dalam sedekah Jumat ini. Kenapa? Yang masalah dalam sedekah Jumat adalah orang yang mengambil keuntungan dalam sedekah itu. Nah ini sebagaimana tadi ada orang yang mengatakan, saya jual buku ini, kemudian keuntungan buat donasi. Sedangkan dia sendiri itu mendapat keuntungan dari buku itu. Nah, ini tidak diperkenankannya. Kenapa? Karena hakikatnya pengumpul donasi adalah wakil dari orang yang memberikan donasi kepada kita atau donatur, wakil dari donatur. Nah, sedangkan dalam kaidah fikih dikatakan la yajuz al-wakil an yabi' li nafsihi. Para ulama kita mengatakan tidak boleh wakil itu membeli barangnya sendiri. Tidak boleh wakil membeli barangnya sendiri. Contoh bagaimana? Nah, kayak tadi nih, ya buku, donasi buku tadi kan. Kita yang bikin bukunya. Kita pun dapat untung. Ya, dan kemudian kita memanfaatkan donasi orang. Padahal donasi ya ini ya itu adalah untuk donasi, tapi kita ambil untung di situ, maka tidak diperkenankan. Gitu. Jadi, misal bagaimana sih sedekah Jumat itu? Kan gini, kita kalau sebagai panitia, kita yang buat makanannya kan, kita yang buat makanan. Kemudian ada orang yang donasi kepada kita, orangnya banyak, misalkan karena kita buka flyernya, orang banyak yang donasi. Akhirnya kita kumpulkan uang tersebut dan kita membuat makanan. Maka hakikatnya kita pun membeli barang itu dari uang donasi, dan kita yang membuatnya itu. Sehingga sama aja kita membeli barang kita sendiri. Ngerti nggak nih? Semua ngerti ya? Jadi ketika mengumpulkan donasi, bukan hanya donasi Jumat ya, juga sama misalkan iftar atau yang lainnya gitu ya. Misal donasi iftar sekian untuk makan orang yang berpuasa misalkan. Kemudian ada yang donasi orangnya banyak. Nah maka di antara kaidahnya fikih wakalah adalah
Al-wakil la yajuzu an yabi' li nafsihi. Wakil itu tidak boleh untuk menjual barangnya sendiri. Karena pada saat itu panitia sebagai tukang yang masak, dia seperti wakil membeli barangnya sendiri. Karena memang wakil kan dia satu pihak dengan orang yang mewakilkan, itu satu pihak. Jadi ada yang wakilin, ada yang akhirnya kemudian kita pun dalam satu sisi kita pun yang membelinya. Maka ini tidak diperbolehkan para ulama kita. Kecuali dikatakan illa biidnil muwakil. Kecuali orang yang mendonasikan itu mengizinkan kepada kita. Kenapa sih para ulama kita tidak boleh untuk wakil ini membeli barangnya sendiri? Karena nanti ada keuntungan yang tidak kita kabarkan kepada orang yang donasi. Kita kan bikin sendiri tuh makanannya. Akhirnya ada minyak gorengnya, ada macam-macam, itu kan pasti ada lebihnya. Nah, ini kan untung buat kita nih. Apalagi kita sebagai pedagangnya. Ini pun ada untungnya buat kita. Kita sebagai pedagang sama pengelola sama juga yang penerima donasi. Maka di sini tidak boleh kita untuk menjual barang kita sendiri karena nanti ada untungnya kecuali kita minta izin kepada orang yang mendonasikan. Jadi wallahu alam kalau lebih aman kalau kita ingin ada program seperti itu, program takjil, program sedekah Jumat berbentuk makanan, bagusnya kita sebagai pengumpul donasi aja. Kalau uangnya masuk, kita beli dari orang lain, gitu. Atau kalau ada teman kita nih, yang dia produksi makanannya, keluarkan dari panitia. Kamu udah diem aja di rumah, nanti kita beli kepada kamu. Begitu saja, ini lebih aman. Tapi kalau emang orang donasi tahu, nggak masalah. Oh, misalkan di flyernya begini, ya donasi Jumat, insya Allah harta Anda kami akan pakai untuk membuat makanan dan kami donasikan kepada warga, misalkan. Kan orang tahu nih yang donasi, oh iya berarti nanti dia yang bikin ya mereka panitia. Jadi ada untungnya ya nggak masalah lah diizinkan oleh mereka karena mereka sudah mendonasikan hartanya kepada kita. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahamin ya, emang agak muter-muter. Ya setidaknya gitu. Jadi kalau memang donasinya satu orang dua orang sih nggak masalah, kita bisa kabarkan. Pak, ini uang Bapak yang masuk kepada kita, ini saya bikin masakan ya buat sedekah Jumat. Ini sih enak, tapi masalah ratusan ini loh, ratusan ini yang berat. Bagaimana cara izinnya? Maka di sini solusinya saya tawarkan dua. Yang pertama bikin flyernya itu kita harus jelas, yaitu tadi ya donasi uang Anda akan kami buatkan makanan, kemudian kami berikan kepada orang yang berhak, gitu, jelas tuh. Atau kalau yang solusi yang kedua adalah yang produksi makanan jangan dijadikan sebagai panitia, ya karena nanti panitia ini akan mengambil fee-nya, kemudian juga ada keuntungan ya, atau ada transaksi yang tidak boleh yaitu membeli barangnya sendiri. Demikian ya, wallahu taala a'lam wa alam. Ya demikian ya, sebenarnya banyak ya apa yang kita jelaskan yang berkaitan dengan goror dalam harga-harga di masyarakat kita ini. Ya, mungkin satu lagi ya, karena waktu yang sedikit juga. Contohnya apalagi misalnya saya ambil sampel adalah ketika kita, ini kasus yang selanjutnya. Mulai tadi ditulis satu persatu biar kita jelas. Kasus yang selanjutnya adalah ketika kita ini atau orang-orang di kita itu terkadang mereka mengumpulkan uang tabungan. Ya kan? Di sekolah, di masyarakat, di pengajian atau yang lainnya. Maka mereka buka buku tabungan. Siapa yang mau nabung ke kita, silakan. Bawa ya nanti buku tabungannya, begitu. Nanti pas kajian bawa ya, nanti sekalian nabung, begitu. Nah ini bagaimana hukumnya ya? Hukumnya tabungan itu boleh-boleh aja. Kita menitipkan uang kita kepada orang lain. Ketika temponya sudah datang, kita ambil uang kita nggak masalah. Tapi bermasalahnya adalah ketika ada uang potongan. Masalahnya ada uang potongan, guys. Nah, uang potongan ini bisa menjadi goror. Kenapa? Karena akad wadiah itu atau akad tabungan itu tidak boleh ada uang yang diambil sedikit pun. Ini dalam akad wadiah seperti itu. Akad tabungan ya. Kalau kita itu misalkan buka rekening di bank syariah, ada namanya akad wadiah namanya. Ini adalah tabungan, ya tabungan namanya. Tidak mengambil atau memotong uang kita sedikit pun dari uang tabungan tersebut.
Nah, kemudian apakah salah seorang itu memotong uang tabungan? Sebenarnya tidak salah dan boleh-boleh saja, tapi akadnya bukan lagi tabungan. Akadnya adalah al-ijarah atau sewa menyewa jasa. Jadi seperti kita ngomong sama teman kita, tolong jaga uang saya, nanti saya berikan kamu fee sekian, begitu. Jadi hukum tabungan ada potongannya, boleh. Tapi sayangnya adalah kebanyakan kita adalah menggunakan persentase dalam pemotongan tersebut. Ya jadi nanti ya Bu ya 10% kita tariknya. Nah 10% ini berapa? Ya nggak jelas juga gitu. Ya makanya real aja lah misalkan. Kalau nabung di saya ditariknya 200.000. Ya ini uang jasa saya. Terus kalau saya nabungnya 200.000 aja ya nggak apa-apa. Berarti langsung buat saya semua. Kalau saya cuma nabung 10.000 ya berarti punya utang saya 199.000 begitu. Ya. Jadi memang seperti itu akadnya, tidak boleh persentase karena memang nanti tidak jelas berapa nominal yang didapatkan oleh apa yang kita sewa jasanya dari mereka tersebut. Ya demikian. Namun kalau memang ketika di akhirnya di penghujung sudah cair uang kita dikembalikan, kemudian kita berikan uang lain kepada dia atau disampaikan ini 20% sekian ini segini, ya kita berikan buat hadiah misalkan tidak masalah gitu ya. Namun baiknya adalah seorang yang dia sudah menentukan ada tabungan, dia harus menentukan harga jasanya berapa. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini mungkin yang kami sampaikan. Walaupun banyak ya yang harus kami sampaikan, tapi sedikit waktu yang tersisa dan semoga apa yang kami sampaikan yang terpenting adalah kita pahami ya. Kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu. Ya, kita masuk ke saya jawab. Atas bawah nih. Atas. Masya Allah, mudah-mudahan cukup jawabannya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kebetulan saya ini menjadi tim Danus. Apa? Ya itulah pokoknya ya, nanti paham. Pada acara hafal di sekolah yang tugasnya mencari dana, dengan berjualan dan keuntungannya akan masuk kas untuk menambah pada acara tersebut. Yang saya ingin tanyakan bagaimana bolehkah kalau saya dan tim mengambil sebagian uang tersebut untuk reward kami? Contohnya adalah untuk makan-makan sebagai uang capek. Barakallahu fikum. Ya, jadi kita ini sebagai tim donatur ya, donasi ya, tim donasi, pengumpul donasi, baik donasi jualan makanan atau donasi mintain uang pembangunan masjid atau donasi yang lainnya. Bolehkah kita mendapatkan upah dari itu? Gitu ya, boleh atau tidak? Maka wallahu taala ala alam, di sini para ulama kita berbeda pendapat memang ya. Namun yang rajih sebagaimana ini adalah konsensus dari Muktamar Oki yang ke-10 dikatakan adalah boleh-boleh saja selama uang jasanya itu real bukan persentase. Jadi misalkan tadi kita ngumpulin donasi kemudian ditetapkan oleh panitia, orang yang dia berjualan atau yang lainnya mendapatkan upah misalkan 100.000 per orang, maka boleh. Demikian pula panitia pengumpul dana masjid ya, walaupun itu uang yang diberikan oleh donatur ini untuk masjid, ya ini sebagian para ulama, sebagaimana Muktamar dalam Oki tadi sudah kami sampaikan ini boleh selama real. Real itu gimana? Uangnya jelas berapa gitu, bukan persentase. Sebulan dapat segini ya, gitu. Ini boleh-boleh saja kalau seperti itu, ya. Nah, adapun kalau persentase maka tidak boleh karena banyak yang kebanyakan di sini lah malah menjadi zalim. Bagi contoh ya, ini tidak semua ya. Terkadang kita dapati orang-orang yang dia menarik donasi di pinggir jalan gitu ya untuk masjid ini, masya Allah ini membuka pintu sedekah buat orang yang ingin donasinya sedikit. Ini kan untuk mereka yang ingin donasi sedikit, malu kalau transfer kan akhirnya ketemu di jalan. Ini bagus sekali memang. Namun beberapa yang kami dapatkan itu adalah mereka dapat yang persentase itu upahnya. Saya dapat 50% ya dari donasi yang saya kumpulkan sekarang gitu. Wah ini bahaya. Berarti kalau dia dapat 1 juta, bagi dia 100.000 buat masjid. Maka ini tidak diperkenankannya. Jadi bagusnya adalah dia sesuai dengan ininya aja, uang jasa dia aja. Sebulan digaji oleh panitia misalkan sekian. Ya, ini
wallahu alam yang diperbolehkannya. Nah, barakallahu fikum. Saya biasa berjualan online dengan men-share iklan di sosial media. WA, barang belum saya miliki. Ketika ada yang minat, baru saya belikan barangnya. Setelah ready, baru saya transaksi atau akad jual beli dengan pemesan. Itu bagaimana hukumnya? Ada hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu atau belum dimiliki. Karena keterbatasan modal, jadi tidak semuanya stok barangnya. Syukran, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum. Ya, di sini kita bukan penanya aja ya, kita pengen untung, modal nggak punya. Ya kita banget tuh itu mah. Ya, nggak punya modal pengen untung. Nah, bagaimana akhirnya kita jual lewat katalog? Ini boleh nggak? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Kamu tidak boleh untuk menjual barang yang belum kamu miliki. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana dengan jual beli lewat katalog? Jual beli yang belum dimiliki, hukum asalnya adalah terlarang, tidak boleh. Ya. Namun dikecualikan, ada pengecualiannya, alhamdulillah ada solusinya itu, yaitu apa? Dengan menggunakan akad salam. Dengan menggunakan akad salam. Apa itu akad salam? Yaitu membayar uang cash di muka 100%. Ini boleh insyaallah ta'ala. Jadi ada seorang yang dia pesan baju kepada saya, sedangkan saya cuma punya katalog. Mbak, saya DP dulu. Mbak boleh. Ya, karena udah kita sampaikan dahulu ya, tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Barangnya belum ada, uangnya masih menghutang, ini tidak boleh. Ya udah Pak, saya bayar dulu dah 75%, nanti kalau ada barangnya baru saya lunasin. Tidak boleh juga. Karena memang barangnya belum ada. Solusinya apa? Jual beli salam, uangnya 100% di muka. Jadi ada yang ingin, dia langsung transfer kepada kita uang 100%, boleh kita langsung beli kepada supplier, kemudian kita kirim kepada dia. Ingat ya, sistemnya begini. Kalau ada orang yang bayar 100% kepada kita beli barang yang kita jajakan, ini masih boleh, alhamdulillah. Namanya jual beli salam. Kita beli lantas ke supplier langsung, boleh juga, alhamdulillah. Tapi ingat, ini hati-hati di sini. Dropshipper nih ya, hati-hati. Maka harus, kalau kita bukan agen dia, bukan agen suppliernya ini, kita adalah ya sendiri bikin tokonya, pastikan barangnya dikirim dulu kepada saya dulu. Supplier dikirim ke saya dulu, baru saya ke pembeli saya. Tidak boleh langsung bypass ke pembeli saya. Ini adalah jual beli yang tidak dimiliki. Jual beli yang belum ada serah terima, yang terlarang dalam syariat. Dropship yang banyak ini haram yang seperti ini ya. Ini adalah solusi yang pertama adalah jual beli salam, ini boleh. Namun kalau kita inginnya mengatakan nanti ya Mbak, kalau barangnya ada baru kita transaksi, monggo ini lebih utama. Bukan, monggo ini juga boleh. Monggo ini pun boleh. Dan mungkin ini lebih utama juga ya. Jadi apa yang ditanyakan ini insya Allah boleh-boleh saja gitu ya. Misalkan contoh frozen food. Ayo Kak, silakan yang mau barangnya insya Allah ready tanggal 10. Yang mau di list ya, nanti kalau barangnya sudah ada baru kita jual beli. Nah, boleh, masalah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Karena kita menjelaskan ini hanya sekedar keinginan, belum menjadi jual beli. Barakallahu. Apabila ada penjual pakaian sekaligus produsen, yaitu membuat pakaian dari kain menjadi pakaian, kemudian menjualnya langsung ya ke end user, kemudian penjual tersebut membuat satu baju sampel dengan model tertentu. Baju tersebut difoto dan kemudian tawarkan ke customer dengan sistem PO. Pertanyaannya adalah apakah menjadi gharar ketika penjual tersebut membuka PO sementara bahan bakunya belum dibeli? Jazakallahu khairan katsiran. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan jual beli salamnya. Jadi kalau mau itu, kalau jual beli salam adalah kalau kita nggak ada barangnya, bayarnya bagaimana? 100% di muka. Itu dia solusi. Ya itu ya, solusi itu aja. Sama yang tadi tuh, kalau mau ya nungguin ada barangnya baru jual beli. Nah ini kalau bukan kita yang produksi. Contoh handphone. Atau barang-barang yang lainnya yang bukan kita produksi. Ini sistemnya kayak tadi. Tidak boleh ada DP dan lain sebagainya. Namun, alhamdulillah, kalau kita sendiri yang buat, walaupun tadi kainnya kita beli, tapi kita yang menjahit, namanya ini adalah jual beli istisna, kata para ulama, atau jual beli pemodalan dan boleh bayarnya bagaimanapun caranya.
Ya misalkan contoh, saya sebagai usaha catering, kan saya nggak belum bikin tuh nasinya. Kecuali ketika ada orang yang PO duluan. Kemudian dia katakan kepada saya, Pak, ini saya DP dulu ya, 20%, nanti kalau nasinya ada saya bayar. Ambil aja, karena boleh kalau ini mah. Bedanya tadi yang terlarang sama yang boleh, tahu ya? Yang boleh itu kalau kita yang buat. Kalau terlarang kita bukan buat, kemudian kita malah ambil PO, DP, dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Handphone, boleh nggak? Handphone yang nggak ada kita DP, boleh? Tergantung. Kalau saya perusahaan handphone ya boleh. Ya, tapi karena saya bukan, maka tidak diperbolehkan. Nah, barakallah. Ini masih banyak. Bagaimana? Baik. Yang ini aja dulu ya, karena seperti lebih duluan ya. Barakallahu fikum. Afwan jiddan ya. Karena nanti agak lama di ininya, kita ambil yang ini dulu. Ini banyak banget ya, Insya Allah. Apa boleh kita niat menjual rumah dititipin pada salah satu jasa properti? Di awal sudah ditentukan presentasinya 3% dari harganya, belum tahu terjualnya berapa. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah. Ya, kita emang nggak tahu nih, tapi nanti setelah itu kita tahu harganya, ya kan? Kita sudah mewakilkan orang, dan nanti setelah sudah tahu harganya berapa, kita harus minta kasih tahu ke dia. Ya, dan nanti kalau ada akad sama dia, pastikan akadnya, tolong beritahu harganya berapa. Biar saya jelas kasih fee-nya berapa tadi 3/3%. Ya kalau 3% tadi udah jelas, berapa ketika sudah dijual, bisa harga 1 miliar, 3% dari 1 miliar ini buat Anda, ini boleh-boleh saja. Jadi nggak langsung dia langsung tarik 3%, kita nggak tahu harga kita dari kita itu berapa. Begitu, jadi solusinya kalau memang seperti ini, sudah juga diwakilkan, maka ketika di akhir kita tanya, berapa ininya ya, berapa rumah tersebut terjual. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kalau saya punya kebun dan bagi hasil kepada penyawa? Hasilnya saya 1 bagian dan penyawa 2 bagian dari hasil kebun tersebut, boleh atau tidak? Nah, barakallahu fiik. Ya, ini namanya adalah muzara'ah ya, atau atau akad transaksi dalam perkebunan. Ini boleh dengan ditentukan berapa kita ingin mendapatkannya. Misalkan tadi ini berapa? 21 ya, berarti 75 ya. 75 7525 ya. Ya, berapa? 21. Ya, segitulah pokoknya ya. 7525 kan? Iya, kalau ya udahlah begitulah pokoknya. Atau 50-50 gitu kan. Ini boleh-boleh saja insyaallah taala. Jadi misalkan untuk saya 75%, buat Anda 30% dari keuntungan itu. Boleh, namanya adalah muzara'ah dan juga mungkin musaqah ya. Tapi tidak boleh tentukan daerahnya. Itu nggak boleh. Contoh bagaimana? Kita punya lahan besar dan kita katakan, buat Anda sebagai yang menggarap lahan saya, kamu dapat bagian di pojokan sana. Kalau saya di sini. Nah, ini goror namanya. Kenapa? Bisa jadi yang sebelah sana hasil panennya jelek karena dia sengaja begitu. Jadi bolehnya adalah dari hasil panen sekilakan berapa sebagaimana ditanyakan. Ya Allah taala alam. Bagaimana Ustaz kalau kita minta tolong setrika 1 kali, lalu kita kasih uang semau kita sepantasnya? Apakah itu termasuk goror? Ya goror ini. Oh, Pak, gitu. Ya, goror. Ya, sekali ya. Ya goror, karena kan tadi kita menyewa jasa orang. Maka di sini kita tentukan aja. Ya, Mbak, berapa, Mbak? Biasa berapa? Terserah Ibu, saya mah misalkan gitu. Ya udah, Mbak, saya kayak segini. Ikhlas nggak? Boleh nggak? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah beres kalau gitu. Begitu. Jadi kita ngomongnya sebelumnya kalau bagus. Karena khawatir ya si Mbak itu mengatakan boleh ya Pak, misalkan Pak berapa Mbak misalkan. Seikhlasnya aja Bu, nggak apa-apa. Pas pulang buka amplop, ya Allah ini ibu koretnya minta ampun. Takutnya begitu nantinya. Masalah lagi kan begitu. Cuma masalah Triska coba. Akhirnya berujung ke media sosial. Curhat. Saya Triska ke rumah orang ono yang 2 tingkat dikasih 20.000 gitu nantinya. Berantem lagi kan, Masya Allah. Ya, minta harga ya, minta harga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, bagaimana kalau kita manggil ke rumah tukang untuk bekam, tapi bayarnya suka bilang terserah aja. Ya, alias tidak menentukan tarif. Bagaimana hukumnya? Ini dia kadang bikin malas bekam gitu. Ya berapa? Terserah aja seikhlasnya. Ini seikhlasnya berapa gitu kan?
Juga tukang servis, datang ke rumah juga tidak pasang tarif, bagaimana hukumnya? Tadi ya, kalau memang bekam ditarifkan, tarifkan aja lah. Karena memang para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Ibnu Qayyim kalau saya tidak salah, mereka mengatakan ya, al-hijamah bukan ibadah. Al-hijamah bukan ibadah. Maksudnya hijamah atau bekam itu ya dia adalah praktek duniawi biasa, pengobatan biasa gitu. Menjadi ibadah karena memang perlakuannya gitu. Maksudnya dia menolong orang dan lain sebagainya. Jadi artinya bisa dibisnis ini, maksudnya ini saya sampaikan begini maksudnya biar tahu bisnisnya atau tidak. Walaupun dalam hadis ya bahwasanya dikatakan khabih atau upahnya hijamah, upahnya apa? Upahnya membekam ini adalah khabih atau jelek begitu ya. Tapi tidak masalah seorang menentukan upah, wallahu alam, karena sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan hijamah itu bukan pure ibadah. Dia ini dunia, perkara dunia itu dia. Begitu makanya para ulama kita menjelaskan nih, misalkan contoh, tanggal hijamah kan ada itu, tanggal berapa. Mereka jelaskan itu sahih enggak hadisnya? Karena memang sebagian mereka mengatakan, ini sebagian ya, mengatakan hijamah itu adalah bukan ya murni ibadah gitu. Jadi hanya pengobatan aja. Nah, sedangkan pengobatan kalau benar ya ibadah, maksudnya kayak gitu. Mengambil tarif orang lainnya, ya wallahu alam. Ini beda ketika disikapi dengan muadzin. Nah, panjang urusannya untuk masalah itu karena ini muadzin adalah ibadah. Nah, hijamah kalau kita itu praktisi dan kita sudah ingin untung, pakai profesional aja lah. Udah kita tetapkan harga berapa. Kalau memang kita niatnya adalah untuk sedekah bantu orang, ya udah sistemnya gini aja. Tapi dengan syarat kalau ada orang nggak bayar, jangan gerutu di rumah. Dipanggil lagi harus datang. Begitu. Pas panggil lagi, aduh jangan-jangan ngasih air aja kagak dia. Ya antum sendiri ngomongnya ikhlas. Ya antum sendiri nggak ikhlas gitu. Begitu. Makanya tentukan aja deh. Ya dibekam berapa duitnya. Atau kalau enggak maka ikhlaskan saja ya. Seperti itu. Ya servis demikian pula servis. Tentukan aja harganya. Kalau emang nggak tentukan, paksa aja gini ibu. Ya 50.000 ya Pak, gimana kalau 50.000? Ya udah nggak apa-apa, gitu aja. Kayak tadi ya, ini adalah solusi kita. Ya, Pak Ustaz izin bertanya, apa goror secara harfiah? Tadi definisi ya goror ya. Ya goror artinya adalah tidak jelas. Ya, tidak jelas artinya. Goror itu tidak jelas secara harfiahnya. Kemudian tadi secara definisinya adalah majhul aqibah atau sesuatu yang tidak jelas kesudahannya, begitu. Kisos secara harfiah, kisos artinya adalah kisos ya, yaitu membalas orang dengan serupa dengan dia, memotong tangan dengan memotong tangan dan lain sebagainya. Apakah Bani Israel itu Israel atau bukan? Waduh panjang ini kita. Israel itu nama siapa? Ada yang tahu? Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ya. Ya sebagaimana Allah firman dalam surat Ali Imran kalau tidak salah tentang masa ini, Israel itu Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak ya. Di atas siapa? Nabi Yusuf, ya, Bunyamin, ada Yahuda. Yahuda itu ke sana tuh. Akhirnya terkumpul namanya Yahudi. Ya kemudian Bani Israel, ya Bani Israel dikumpul dari memang keturunannya dari Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, keturunannya gitu, yang ditolong oleh Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, barakallahu. Apabila suami membeli rumah atau mobil, di atas namakan istri atau anak, apakah termasuk gharar? Enggak. Boleh insya Allah. Ya. Dan apakah rumah atau mobil tersebut sudah otomatis milik istri sama anak? Tergantung. Tanya dulu sama suami. Pak, alhamdulillah Bapak baik banget ya. Mobil itu mobil atas nama saya. Bapak ada angin apa itu kira-kira? Misalkan. Oh, biar nggak kena pajak progresif. Nah, ini baru nih curiga nih. Berarti Bapak bukan ngasih ke saya. Enggak, pajak progresif aja biar nggak bayar gitu kan. Kalau gitu maka ketulusannya itu palsu ya. Nah, maka di sini jelaskan dulu, Bapak maksudnya apa nih? Atas sama saya. Oh, ini buat kamu. Jadi kalau Bapak nanti meninggal, ini harta jangan dibagi karena ini punya kamu, misalkan. Jadi kalau seperti itu maka boleh insyaallah taala otomatis punya isi sama anak. Gitu dan seharusnya ini harus punya isi sama anak karena memang namanya sudah beralih. Cuma memang kadang-kadang suami inilah yang punya siasat untuk ya seperti itu, maka perlu ditanyakan lagi ya. Wallahu a'lam.
Tidak masuk dalam bagian waris, betul. Kalau memang ini suami tidak ada omongan progresif atau macam-macam ya, adalah meninggal dunia dan kemudian rumahnya walaupun atas uangnya suami tapi rumahnya atas sama istri, maka ini menjadi harta istri. Karena memang ini adalah pemberian suami ya yang sah, wallahu a'lam. Bagaimana hukum membeli rumah ke developer bila cash 200 juta namun apabila kredit menjadi 220 juta? Dicicil selama 5 tahun, ada sisi 20 juta, bagaimana sebaiknya agar sesuai dengan syariah? Nggak masalah. Jadi, jual beli kredit, antara cash sama kreditnya berbeda nominalnya itu boleh. Ini adalah pendapat jumhur para ulama kontemporer kecuali Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun para ulama yang lain mengatakan boleh-boleh saja. Jadi monggo kalau kreditan, seperti itu sistemnya nggak apa-apa. Yang penting satu, tidak ada denda keterlambatan. Nah, yang kedua adalah dananya flat ya atau terus ya tidak naik tidak turun. Kalau naik, nah itulah silakan bisa tahu sendiri kita ya. Barakallahu. Saya berniat menjual properti berupa rumah, tapi orang yang berencana membeli mendapatkan uangnya dari pinjaman bank. Pertanyaannya, bolehkah saya bertransaksi jual beli dari orang yang meminjam uang dari bank? Berdosa ambil dalam transaksi tersebut. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Secara hukum asal disampaikan oleh Syekh Utsaimin, beliau ditanyakan tentang hal ini, tentang orang yang membeli dari kita, dia menggunakan pinjaman ribawi, maka dikatakan boleh kita untuk menerimanya. Karena kita sama dia, itu yang penting akadnya itu benar, dia cash kita gitu. Dia sama bank, terserah dia urusannya, kita nggak ada sangkut pautnya. Jadi boleh-boleh saja, ini disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Karena Nabi SAW beliau pernah menggadaikan bajunya demi untuk yang makanan dari orang Yahudi. Padahal Yahudi itu memakan harta riba. Tapi Nabi bertransaksi dengan mereka. Ini menunjukkan kebolehannya kata beliau rahimahullah ta'ala. Hanya saja biasanya kita kalau menjual rumah dengan orang yang menggunakan duit bank, kita disuruh ke bank apa enggak? Disuruh biasanya kita. Disuruh tanda tangan enggak? Nah, tanda tangannya apa dulu nih? Kalau tanda tangan cicilan dia, kita termasuk ya saksi dalam riba tersebut, tidak boleh. Ya kalau tanda tangan cicilan dia nih, tidak boleh. Tapi kalau dia datang ke rumah atau kita suruh ke sana, tanda tangannya kepemilikan rumah misalkan, ya nggak apa-apa sih. Ya cuma kalau tanda tangannya adalah saksi peminjaman dia, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah termasuk goro jika saya punya usaha konsultan? Pekerjaannya diupah saat bekerja aja. Karena tidak setiap hari ada pekerjaan dan mendapatkan bonus pekerjaan di akhir tahun menggunakan persentase. Wallahu a'lam, ini tidak masalah ya, tidak masalah. Konsultan tertentu, kemudian dia menetapkan tarif misalkan, ya ini berapa, maka boleh-boleh saja insya Allah. Titik tarif dia setiap ada yang konsul misalnya apa, berapa puluh juta, tidak masalah. Kemudian ketika dia akhir tahun ada yang berikan hadiah, tidak masalah. Karena kita sebagai orang yang tidak terkait dengan siapa-siapa, ya kita konsultannya mandiri misalkan, tidak masalah ya. Namun kalau kita konsultannya kepada pihak yang lain, ya maka hadiah-hadiah ini perlu dikabarkan. Kalau kita membawahannya dari pihak yang lainnya, gitu ya. Karena memang tidak boleh mengambil uang fee kecuali dengan seizin yang mengutus kita. Nah, barakallahu fikum. Afwan ya, ini pertanyaan penting, tapi tidak berkaitan dengan ini, mungkin nanti asatid yang lain ya, tolong nanti sampaikan. Sangat penting ini dan sepertinya urgent. Saya punya kakak perempuan, suami kakak saya bekerja di bank konvensional. Kakak saya tidak bekerja, jadi nafkahnya full dari suaminya. Bagaimana usaha hukumnya? Kakak saya sering belikan pakaian, tas, dan barang-barang yang lain, apakah boleh dipakai? Begitupun dengan memberikan pakaian, apa boleh makanan, maka apa bolehkah dimakan? Apa boleh makan dari kakak saya berikan juga untuk tangga. Barakallahu fiik. Yang pertama, kita sebagai seorang istri menasihati suami. Ya, saya pingin harta saya itu sama anak-anak berkah gitu. Kita pingin barang-barang ke surga. Maka saya ingin walaupun sedikit itu berkah. Maka kita sebagai istri untuk mendukung suami mencari harta yang halal.
Dan mudah-mudahan suami dengan itu dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, suami bisa pindah ke tempat yang lainnya. Walaupun dia langsung resign, misalkan pada saat itu juga menerima konsekuensinya, atau dia harus menunggu sampai waktu kerjanya habis. Misalnya dia dikontrak 1 tahun lagi ya, maka dia bersabar, karena dia kalau keluar langsung dikasih penalti biasanya kan puluhan juta, bahkan ratusan itu kadang-kadang. Maka dia menunggu 1 tahun lagi, dia menggunakan harta gaji dia untuk cukup makan aja. Begitu kata para ulama kita. Maka mudah-mudahan ya bisa untuk mendapatkan keberkahan dalam, dan juga bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan yang baru, yang lebih hal, ini lebih utama insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa menasihatinya. Namun ketika proses itu berjalan, atau suami ini qadarullah sulitnya minta ampun belum berubah, ya sedangkan kita terus memberikan nasihat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka yang pertama kita jangan sampai putus nasihat. Dan wallahu alam, nafkah yang diberikan kepada kita berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya, ini dikatakan adalah boleh kita pakai. Karena dikatakan dalam kaidah al-kasbul muharramu fahuwa muharramun ala kasibihi duna man akhadahu biwajhin masyru'. Harta haram hanya haram bagi pelaku transaksi, bukan bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang halal. Jadi contohnya, saya punya kedai kopi, kalau ada pencuri datang ke saya, minum kopi, dia bayar. Ini kan duit dari hasil mencuri. Maka boleh saya ambil uangnya, karena dia berjual beli biasa dengan saya, begitu, dan saya tidak dapat dosa. Demikian pula istri dan juga anak-anak jika memang tidak ridho dengan perbuatan suami dan tidak mendukungnya. Adapun kalau mendukungnya, maka tersebut sebagai ta'awun al-ithmi atau bekerja sama dalam keburukan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya kepada orang ini untuk diberikan jalan yang lurus dan kesadaran tentunya untuk mencari harta yang halal dan diberikan rezeki, demikian pula kepada kita semua ya. Ya, mohon maaf ini juga, tapi karena kaitan dengan waris sudah kami sedikit sampaikan waris ya, kita jawab. Bagaimana hukum jika waris dibagikan kepada ahli waris meskipun atas dasar keriduan semua ahli waris? Zalim. Kasus saat ayanda pulang, kakak tertua mengajak kami adik-adiknya untuk menyerahkan semua warisan untuk ibu dengan alasan kami semua sudah cukup mandiri. Ini bagus banget. Ya bagus banget, tapi ingat al-ghayatu la tubarirul wasilah. Niat yang baik itu tidak menghalalkan segala cara. Orang yang niatnya untuk memberikan nafkah sama istrinya, itu niatnya yang bagus, luar biasa. Tapi kalau dengan cara mencuri, salah. Demikian pula ini seharusnya datang dulu kepada orang yang ahli. Kalau malu, buka aplikasi. Sekarang banyak banget aplikasi tentang harta waris. Dihitung itu sendiri, kemudian tahu, oh jelas, oh ternyata kamu dapat berapa juta ya, kamu berapa juta dan lain sebagainya. Ya sudah, kita bagikan ini ke ibu-ibu, ke ibu kita bagaimana? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kemudian kita bagikan. Demikian ya. Jadi kalau ini sudah terjadi ya mau bagaimana lagi ya. Kita tidak paham dahulunya, ya sudah. Ya ini adalah pendapat jumhur para ulama memang, walaupun mungkin kita juga mendengar dari sebagian ulama mengatakan boleh tanpa diketahui ahli warisnya atau bagiannya. Ya seperti Syekh Utsaimin, tapi jumhur mengatakan tidak. Boleh, harus diketahui dulu begitu ya. Karena dikhawatirkan zalim, maksa orang lain untuk memberikan harta kepada orang lain padahal dia nggak tahu ini hartanya berapa. Bagaimana hukumnya saat seorang teman dengan keikhlasannya menawarkan bantuan dana dan pembayarannya boleh saat rumah nanti sudah terjual? Nah ini juga sama, tidak boleh ya. Tentukan aja waktunya. Dia sudah baik ya, tapi kebaikan orang itu nggak mesti baik. Dia ngomong begitu karena dia punya duit sekarang. Kalau nggak punya duit, aduh. Ya, ya kita tahu sendiri, orang lapar aja bisa berubah dia kan. Kita ngobrol sama orang lapar nih, bisa berubah dia, galak sama kita. Apalagi orang nggak punya duit. Nah, ya di sini kita harus sudah syariah aja ya. Kita menentukan bagaimana temponya kapan. Barakallahu. Investasi dalam berbisnis boleh, silakan. Kemudian nanti untungnya itu bukan dari modal ya, persentasinya, tapi dari margin keuntungan. Begitu. Jadi kalau ada investasi dikatakan Anda investasi dari modal Anda 10% setiap bulannya akan kami keluarkan. Ini tidak benar. Ini biasanya bodong nih ya. Karena ya ini investasinya tidak benar. Harusnya investasi mudharabah itu adalah didapatkan dari margin keuntungan.
10% dari keuntungan, bukan dari modal. Demikian. Dan banyak yang harus kita pelajari ya, dan kita tidak bisa dibahas pada saat ini. Ya, ini tadi ya, kesalahan apa? Kesalahannya dalam investasi begini ya, kalau kita melihat investasi yang pertama, kalau dia itu, yang pertama adalah kalau dia mengatakan, kamu dapat sekian persen dari modal yang kamu berikan. Nah, ini sudah salah nih investasinya. Karena investasi itu adalah kita dapatkan keuntungan dari margin laba keuntungan. Begitu. Yang kedua adalah kalau ada penjaminan uang harus dikembalikan. Ya, uang Anda akan kami kembalikan, pasti kami kembalikan sekian. Nah, ini namanya bukan investasi, tapi minjem duit ada kelebihannya. Jadi tidak ada penjaminan uang kembali walaupun diusahakan untuk kembali mudharib itu. Demikian. Ini hanya apa kita bahas secara cepat aja. Teman saya menjanjikan mau memberikan pekerjaan kepada anak saya dengan meminta jumlah uang. Nah, tapi sampai kini nggak terwujud. Nah, ini juga. Saya minta kembalikan lagi uang saya, jawabnya yang urus bosnya. Ya, yang urus bosnya dia dapat juga pasti kecipratannya. Bagaimana menurut hukum Islam sesuai dengan syariat? Ya, ini tersebut sebagai ya suap ya, karena memang kita bekerja dengan pembayar, begitu. Jadi tidak boleh kalau ada yang minta seperti itu, jangan kita lakukan. Kalau memang bisa minta lagi ini karena ini sudah termasuk sebagai penipuan. Begitu. Kecuali memang kita harus mendapatkannya dengan cara bayar. Misalnya kita sudah seleksi nih, lulus gitu. Tapi kita nggak terima kecuali kita harus bayar, kan banyak kayak gitu ya. Maka ini nggak apa-apa, kita mengambil hak kita, ya. Jadi beda kalau memang kita nggak, orang-orang masih ngelamar, kita bayar, kita terima, ini khawatir suap. Wallahu a'lam. Apa benar harta anak harta orang tua? Jika seorang anak minjam uang kepada anaknya yang laki-laki yang sudah menikah dengan jumlah yang cukup besar dengan perjanjian 1 tahun lunas. Seandainya sang ayah meninggal sementara hutang belum lunas, apakah hukumnya sama berhutang dengan orang lain? Ini ada dua sisi ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan harta anak adalah harta orang tua. Walaupun di Lebaran kemarin itu saya lihat banyak poster-poster yang saling kontra, yang mengatakan investasi bodong. Ya, investasi bodong itu ya, memberikan uang kepada ibu gitu. Ada yang mengatakan tidak, ini investasi bodong. Soalnya uang orang tua itu adalah uang anak. Maka di sini wallahu alam ya, di sini para ulama kita menjelaskan ini ada dua sisi yang perlu kita lihat. Bagi sang anak, ya ketika dia meminjamkan uangnya sama orang tua, ditentukan temponya, maka baiknya adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya kita ini bagian dari usaha orang tua kita. Jadi kita tidak berpikir untuk dia harus kembalikan uang saya. Ini bagi kita, karena jasa mereka tidak seberapa dengan uang yang kita pinjemin itu. Ya, tidak ada sama sekali untuk membalikan jasa mereka. Ini bagi kita sebagai anak. Bagi orang tua, jangan mentang-mentang hadisnya jelas bahwa si anak adalah hasil dari orang tua, akhirnya dia terus ngambil uang anaknya. Nah, ini bisa bermasalah nanti dia harta warisannya atau yang lainnya. Maka di sini ayah pun mengatakan, ya udah utang aja gitu. Utang, jadi saling melengkapilah dua orang ini. Ayah sama ayah dengan seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah wafat, tadi kita katakan, ya sudah berarti saya ikhlaskan harta saya yang dipinjam oleh orang tua saya. Demikian, ini sudah selesai ya. Maka wallahu alam, ini para ulama kita beda pendapat, namun kita ambil dua sisi tadi, isi anak sama isi orang tua. Udah ya? Sudah habis sudah? Sudah? Sampai jam 11. Oh iya. Kita habiskan nih ya. Maaf ya, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kita memberi modal pada orang lain untuk pakaian seragam, bagaimana caranya kita mendapatkan laba dari uang yang kita modalkan? Nah, jadi kita ini ada dua hal. Yang pertama bagaimana? Yaitu yang pertama adalah kita niatnya minjemin uang. Butuh berapa, Bu? Butuh 10 juta. Ya udah, ini 10 juta. Kembalikannya 10 juta juga. Ini kalau niatnya adalah pinjam uang. Kalau investasi butuh berapa? 10 juta. Kita kasih ya. Kemudian dia kerja. Nah, kemudian setelah itu, ya dia misalkan penjualannya itu kan tidak, ya dia buat seragam akhirnya, kemudian jual satu-satu dan lain sebagainya. Maka dalam sistem mudharabah adalah ditentukan untuk investor berapa persen, kemudian untuk
untuk mudorib atau untuk pengelola usaha berapa persen gitu. Ini keuntungannya ya. Dan ketika sudah kita berikan, usaha sudah jalan, kemudian sudah diberikan bajunya, kemudian ada masukan misalnya kredit ya, uang ini dikembalikan untuk modal dulu. Jadi mudorib tidak mendapatkan apa-apa lebih dahulu. Ini kata para ulama kita, kan untuk mengatakan ini para ulama kita sepakat kalau mudorobah itu modal dulu dibalikin. Tapi tidak boleh ada syarat modal harus kembalikan, tidak boleh. Jadi maksudnya kalau modalnya dia rugi, ya udah nggak bisa balikin modal gitu. Tapi kalau ada masih modalnya balikin dulu tadi. Ya 10 juta habis, sisanya baru untung tadi kita katakan dibagikan ya persentase. Demikian ini secara cepat ya bisa dibaca ya untuk masalah ini di pengusaha musim yang harus besar kalau di Sampudi itu bagus sekali panjang atau yang lainnya ya. Jadi investasi seperti itu kita berikan uangnya, nanti pekerja mengembalikan uang kita nih, baru setelah itu ada keuntungan dibagi rata. Namun kalau pekerja mengatakan mohon maaf ternyata banyak orang yang nggak bayar atau usaha kita pilot tidak boleh meminta uang kita kembali, tidak boleh ya, karena ini adalah usaha harus sesuai dengan keuntungan sama risk atau kerugian. Saya seorang penjual yang memberikan sistem kredit dengan tempo yang jelas dan tanpa ada keterlambatan. Alhamdulillah. Pembeli saya yang juga seorang yang sudah aktif ikut kajian. Alhamdulillah. Membayar tidak sesuai akad di awal. Astagfirullah. Astagfirullah ini mah. Udah ngaji, ya begitu ternyata. Dia seenaknya membayar dengan telat dan marah jika ditagih. Itu dia kan gitu. Kayaknya nggak ada tuh bedanya jenggot sama enggak tuh duit, nggak ada bedanya. Apakah wajar jika saya lebih marah, Ustaz? Wajar banget ya. Yang penting jangan dipukul aja itu orang. Ya katakan aja, ini akhi, ukti, anti punya uang, punya hutang sama saya. Ana khawatir anti besok mati. Nah, udah bayar aja hutangnya ke saya. Gitu. Kalau nggak bisa bayar, cicilah sesuai dengan kesanggupan. Begitu ya. Seharusnya seorang thalibul ilmi atau penuntut ilmu agama dia itu adalah orang yang lebih mudah dalam transaksi. Ya, karena ini konsekuensinya. Kalau antum ngaji, antum harus berakhlak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tentang orang beriman adalah samhan, idza ba'a wa idza ishtara. Orang beriman itu adalah orang yang mudah untuk berniaga, demikian pula mudah untuk berjual. Yang membeli demikian pula menjual. Demikian. Bagaimana jika seorang datang ke toko saya? Dia berniat mencari kerja di Bogor. Sambil menunggu panggilan kerja, dia bilang mau numpang tidur. Dan sambil menjaga toko saya nggak usah dibayar. Dan akhirnya saya tidak membayarkannya upah jaga toko. Saya hanya berinya makan dan tempat tidur. Mencuci dan mandi dari toko saya. Apakah saya dolim dengan tidak memberikan upah karena sesuai kesepakatan awal dia numpang? Ya kalau gitu nggak masalah. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Ya seorang yang dia sudah mengatakan saya nggak usah dikasih apa-apa. Nggak apa-apa, saling sepakat. Ya demikian pula istri misalkan ya, nggak apa-apa, kamu nggak usah ngasih duit kepada saya, bisa kepada suami ya, sepakat ya, ini boleh dalam syariat, namanya adalah misyar ya, kalau memang bisa, kalau memang mau, kalau enggak, hak anti untuk minta nafkah, hak anti banget. Jika ada penjual bakso, misalnya harganya 10.000, tapi boleh sepuasnya bisa tambah lagi, Masya Allah. Di mana nih? Mau juga nih jadi. Jadi harganya jelas, tapi makanya bebas sepuasnya seperti itu boleh atau tidak. Ini seperti all you can eat ya. 10.000 makan sepuasnya gitu. 10.000 makan sepuasnya. Maka kalau seperti ini, wallahu alam ya, mungkin ini promosi atau bagaimana ya. Jadi ya kita lihat kalau memang ini gorornya itu banyak. Ya artinya dia porsinya itu ya pokoknya dia itu akan rugi atau untungan di sana, maka tidak boleh ya. Tapi kalau al-yukan sebagaimana sudah kami sampaikan, ini kan gorornya sedikit karena emang dibuat metodenya bagus. Seperti piringnya itu bentuknya gimana, bikin orang kenyang duluan pas melihat gitu. Nah, jadi orang tidak terlalu banyak makannya. Nah, kalau bakso yang seperti itu pun ya boleh saja begitu ya. Namun ketika seorang mengatakan ini adalah harganya 10.000, silahkan mau makan banyak-banyak silahkan, yang penting 10.000 aja. Dia mengatakan itu, maka boleh tadi, yang penting dia sudah menentukan harganya.
Ya kan kemudian harganya adalah 10.000. Wallahu a'lam. Ada seorang yang mata pencahariannya itu adalah pengobat bekam, tapi karena dalam sebuah hadits, nah tadi udah ya, tidak boleh mengambil upah dari bekam tadi ya, khabith kata Nabi. Jadi pengobatan tersebut tidak menentukan harganya. Betul ini emang. Apakah itu termasuk goro juga? Nah, sahih. Jadi sudah kami sampaikan memang ada hadits yang mengatakan bahwasanya taman atau harganya dari bekam ini adalah khabith atau buruk. Dan buruk itu belum tentu tidak halal. Bisa jadi buruknya karena memang menyedot darah itu kan, kata para ulama itu, sebagian mengatakan demikian. Dan sudah kami sampaikan, bahkan ruqyah pun Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, itu mendapatkan hadiah berupa kambing ya, kalau tidak salah. Dan Nabi itu membolehkannya gitu. Walaupun ini dalam hanya ini adalah sebagai, karena apa? Karena sahabat itu ketika ingin meruqyah orang, nanya ini mau ngasih apa gitu. Ini kan bukan hadiah namanya, tapi ini sebagai upah. Dan wallahu alam, yang rajih adalah boleh mengambil upah hijamah. Adapun tadi yang Nabi mengatakan hobi, ya dikatakan sebagai ulama adalah dat ya karena mengambil darah. Tapi ini halal. Tapi ini halal begitu. Jadi kalau memang mau ditaripin, taripin aja. Kalau memang mau bantu orang ya udah sedekah aja gitu. Dan kalau yang tadi ini kan dia malu-malu nih mau ngambil tarif, nggak boleh gitu kan, ya udah taripin aja ya. Wallahu alam. Tadi sampai kalau Syekh Utsaimin, demikian pula yang lain. Hijamah itu bukan murni ibadah maksudnya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang salah paham ya. Maksudnya artinya kita tidak boleh untuk ngambil ini, ngambil itu, bukan ya. Tapi ini adalah pengobatan. Yang dimana pengobatan ketika seorang berbuat baik dia sudah dapat pahala. Itu bagian dari ibadah begitu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau jual komplek ruko kepada kami dan sudah disepakati harganya. Namun sebelum pembayaran kami menawarkan kepada teman dengan harga di up 2 ruko dari 5 ruko yang kami akan beli. Dari 2 ruko itu ada keuntungan untuk kami. Apakah termasuk goror? Apakah transaksi ini boleh? Iya, jadi kalau kita sudah beli ruko tadi, kita sudah menerima kuncinya, itu baru boleh kita untuk menjualnya sama orang lain. Jadi kalau rukonya belum jadi misalkan, atau masih pengerjaan, atau kita belum datang ke ruko itu, tidak boleh kita menjual pada orang lain. Nabi mengatakan, naha anil bai' lam yuqbal. Nabi itu melarang jual beli tanpa ada serah terima. Ruko ini belum kita serah terima, bagaimana kita menjualnya pada orang lain. Jadi kalau mau seperti ini, kita terima dulu rukonya, ya setidaknya kuncinya ya, atau kita melihatnya, atau kalau ada surat-suratnya, baru kita menjual sama orang lain dengan harga di up, nggak masalah sama sekali. Ya, dengan penting kita sudah menerima rukonya tadi. Wallahu a'lam. Sekolah anak-anak memesan paket sembako kepada anak, apa boleh anak mengambil? Ya, boleh, nggak masalah. Ya, kayak kita jualan biasa gitu. Ada sekolah beli sembako kita, ya nggak masalah kan. Cuma ketika misalkan di baksos ya, ada baksos, anti sebagai panitianya, anti pun sebagai punya sembako, nah ini harus berhati-hati. Maka pastikan diketahui anti sembakonya dari anti, atau lebih bagusnya anti tidak, bukan dari panitia, anti keluar dari panitia, biar nanti panitia beli ke anti, ini lebih selamat ya dalam kaidah yang tadi sudah kami sampaikan. Saya punya karyawan, saya gaji bulanan dan gaji pokoknya pasti, tapi ada bonus bulanan yaitu jika dapat target 3% dari total pencapaiannya, ini boleh karena hadiah ini ya, hadiah itu boleh goror, nggak masalah. Kayak tadi ada laksa 5 ya, boleh insya Allah ya. Dan ada juga nggak hanya di ini ya, ya di perusahaan dan lain sebagainya ya, ada uang untuk seperti ini maka tidak masalah. Anak ngontrak di rumah orang tua, harga kontrakannya di bawah pasaran. Katanya orang tua pernah bilang kalau ada yang rusak perbaiki. Setelah beberapa tahun rumahnya ada yang rusak, anak perbaiki, apakah yang termasuk hutang? Dan perkataan orang tua yang dahulu itu termasuk akan hutang piutang sama anaknya. Dan apakah menanyakan hal seperti itu termasuk aib? Dan kalau itu hutangnya orang tua, siapa yang harus membayar? Karena orang tua sudah meninggal dan nominalnya tidak sedikit. Syukur Ustaz. Maaf, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita ngontrakin rumah,
ngontrakin apapun itu, kalau rusaknya itu rusak biasa pemakaian, yang tanggung jawab kerusakan adalah yang punya rumah, bukan yang ngontrak. Ini dalam syariat. Ijarah itu akan ijarah sewa itu adalah ad-doman atau jaminannya itu adalah atau yang tanggung jawab adalah orang yang punya barang, bukan orang yang ngontrak. Kecuali memang dia buat yang tidak-tidak. Ya seperti digetok lah temboknya sampai hancur, baru dia bertanggung jawab akan hal itu. Kalau hanya sekedar pemakaian yang normal, maka tanggung jawabnya adalah yang punya kontrakan. Nah tadi perbaikinya normal, berarti tanggung jawabnya adalah bapak sebenarnya, bukan yang kontrak itu. Namun ketika diperbaiki oleh anak, ya tadi mungkin contoh tadi ada hutang piutang sudah diikhlaskan saja untuk ya orang tua gitu biayanya. Ya, Wallahu taala alam. Bolehkah saya menjual barang atau jasa berbeda dalam waktu dan tempat? Boleh, nggak apa-apa. Bolehkah saya menjual barang mengurangi harga diniatkan sedekah? Ya boleh, berarti kita sedekah sama orang kan? Tadi kan bedanya kita ada 3 orang yang tadi donasi buku itu kan ya. Saya penjual sama orang yang dapetin itu. Adapun tadi ya karena saya mau sedekahin, ya saya sedekah sama orang itu, saya turunin harganya, ya ini boleh-boleh saja ya. Allah taala. Alhamdulillah di lingkungan rumah ana ada kegiatan Jumat berbagi di masjid. Alhamdulillah. Terkadang kami beli makanan dan terkadang kami masak bersama di dapur umum di masjid. Nah, ini dia. Kami tidak menjual makanan tersebut dan tidak mengambil laba, betul. Malah kami membantu membeli bahan memasak, betul juga. Yang Anda tanyakan, apakah hukumnya jika kami ikut memakan makanan tersebut? Ayo, nah ini dia. Ya, ini masalahnya ini adalah kita wakil orang pendonasi nih, wakil orang pendonasi. Maka di sini harus jelas, ya harus jelas gitu. Karena memang tadi wakil tidak boleh menjual barangnya sendiri, demikian pula menggunakannya ya. Karena terkadang ini yang wakil dia berbuat senonoh aja gitu. Seperti contoh, misalkan ada seorang yang mengumpulkan donasi barang-barang bekas. Kemudian dia mewakilkan orang lain. Ada orang datang, Pak ini ya saya wakilkan Bapak untuk menjual barang saya, terserah mau jualnya berapa. Ini kan boleh-boleh saja. Sebelum lapaknya buka, biasanya panitia sudah ngebeli duluan. Ini buat saya karena bagus. Disortir dulu sama panitia tuh. Ini tidak boleh ya. Kalau memang ini akadnya perwakilan dari donatur. Tapi kalau donatur emang ngasih ke kita, sudah saya kasih aja. Itu bukan mewakilkan tapi dikasih, ya boleh. Tapi kalau kebanyakan adalah mewakilkan, maka ini tidak boleh karena menjual belikan barangnya sendiri. Dan ya Allahu alam, demikian ketika kita memakan makanannya atau yang lainnya, maka di sini perlu izin. Karena diinginkan mungkin dari donatur ini adalah bagi jamaah saja untuk yang hadir di Jumatan itu atau yang lainnya. Namun, ya jika memang kita bagi dari jamaah, ya Allah alam ya, maka boleh-boleh saja. Cuman baiknya adalah kita minta izin lah gitu. Jadi mungkin flyernya lebih ditekan lagi. Misalnya contoh, donasi Anda akan kami buat masakan untuk dibagikan kepada jamaah dan pengurus masjid. Nah, kelar kan kalau gitu? Ya seperti itu. Sebenarnya kita itu nggak mau ribet aja, ya nggak mau ribet. Padahal yang halal, yang berkah perlu ada perjuangan, ya. Karena kita hanya sekedar mengolah uang orang, bukan duit kita tuh, uang orang. Demikian ya, barakallahu fikum. Baik, ini khawatir apa? Khawatir penting. Ada apa saja yang harus dilakukan saat ziarah kubur sesuai dengan sunnah? Ini banyak. Ustaz Abu Bakar mungkin sudah menjelaskan juga ya, yaitu di sana mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla diyar, dan selanjutnya yang kita tahu. Kemudian kita pun bagusnya adalah membuka sendal masuk, dan kemudian kita pun boleh berdoa di sana dengan catatan kita menghadap ke arah kiblat. Ya karena doa itu ya kiblatnya adalah ya ke arah kiblat, demikian. Dan juga tidak boleh kita duduk di atas kuburan, kemudian ya menginjak kubur atau yang lainnya, maka banyak insyaallah ta'ala. Masa iddah perempuan tinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, betul. Apakah boleh sebelum masa iddah seorang istri yang berusia 73 tahun keluar rumah untuk ikut kajian ya? Iya, di situ harus melakukan ihdad ya, atau wanita itu tidak boleh untuk
bersolek atau yang lainnya. Dan maksud dari tidak keluar rumah adalah kalau memang kajiannya tempatnya dekat atau untuk membeli makanan dan lain sebagainya, maka sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Namun kalau sudah safar ini tidak diperkenankan. Ya, maka tidak mesti di dalam rumah terus, dia bisa mungkin selingnya. Kalau dia sudah naik kendaraan kajian baiknya jangan. Ya, baiknya yang dekat-dekat saja. Apalagi sekarang sudah ada yang online ya. Wallahu a'lam. Apakah seorang istri Apakah seorang istri atau anak boleh menyolatkan suaminya? Boleh sekali, tidak masalah. Menyolati mayit itu laki-laki maupun perempuan tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah mengantarkan ke kuburan, ya kuburannya, karena Nabi itu sempat melarang, tapi dikatakan wala ya'zam ala dzalika, tapi Nabi tidak keras melarang kami untuk melakukan itu, jadi artinya boleh saja, namun baiknya ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, mungkin ya yang kami sampaikan pada hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi, kemudian kepada jamaah semua. Dan jika memang banyak pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa WhatsApp saja ya. Mungkin minta ke teman, karena juga banyak yang sudah tahu nomornya. Cuma memang kalau memang tidak jelas, tidak dijawab, mohon maaf karena mungkin terlewat atau bagaimana. Tapi jangan sungkan untuk diulang lagi pertanyaannya karena khawatir tertutup atau yang lainnya. Demikiannya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah wa yakunna khairan katsiran atas kehadirannya pada hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebagai motivasi untuk mencari harta yang halal dan berkah untuk kita semua insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.